Itu dia urgent, bisa nggak besok, harus udah jadi nih apa gitu ya kan. Dia minta aku jahit tempat tidur kucingnya. Halo guys, sudah lama ya nggak jumpa lagi dengan kalian. Karena beberapa hari ini guys, aku sibuk banget. Sibuk kenapa kak? Ya seperti biasa, karena aku jahit ya guys ya. Ada pelanggan aku yang beberapa hari lalu itu dia urgent ngechat aku gitu. Kak bisa nggak besok, harus udah jadi nih apa gitu ya kan. Aku langsung jawab, jadi apa kak? Mau jahit apa ya kan? Jadi customer aku ini dia udah langganan lama juga, cukup lama. Pertama kali dia jahit ke aku karena dia itu pecinta kucing, guys. Kalian bisa tebak dia mau request aku untuk jahit apa? Dia minta aku jahit tempat tidur kucingnya. Aku shock banget dan awal-awal ini siapa ini ke penjahit baju buat jahit tempat tidur kucing ya kan? Tempat tidur kucingnya itu kayak palungan gini loh. Eh, curve gini, curve ya, ada kayak kayunya gitu, kayu atau rotan gitu guys. Curve. Terus ada kain linennya gini, bukan kain linen juga, kain jerami gitu loh, kayak gini. Terus dijahit pinggirannya, jebol dia guys. Terus akhirnya aku terima aja karena ya nggak boleh nolak rezeki ya guys ya, dan membuka potensi mungkin kedepannya kalau ada hal-hal yang di luar prediksi BMKG, aku jahit yang aneh-aneh lainnya, mungkin aku bisa terlatih guys. Tapi terima kasih ya udah percaya untuk jahit ke aku. Kembali ke topik. Dia bilang dia butuh dress simple aja katanya, dikombinasi sama batik. Jadi batik, baju batik. Tapi dia nggak mau kalau batiknya itu kayak kuno gitu loh. Jadi kayak ada kesan kekiniannya seperti itu. Terus aku kan mikir-mikir dulu, aku sanggup gak ya? Sedangkan waktu itu dia bilang ke aku jam sekitar sore gitu loh, jam 2. Dan dia mau pakai itu besoknya jam 5 sore. Dan aku mikir kan, biasanya kan aku kalau jahit gitu kan, kalau sehari, eh pusing banget gitu loh. Setelah aku pertimbangkan dalam-dalam, daripada aku menolak rezeki ya kan, jadi aku langsung terima aja. Jadi aku terima, bilang kak tapi ini aku cari kainnya dulu, karena yang cari kain kan aku cari kainnya dulu kak gitu, pilih-pilih gini-gini, aku usahain selesai besok. Nah, karena waktu itu mepet banget, jadi aku memutuskan untuk mencari bahannya dulu sebelum ukur badan. Jadi udah didapat kainnya nih saat di toko, dia aku telepon-telepon kan. Soalnya sebelum aku berangkat aku bilang kak nanti boleh deh milih variasinya apa aja aku kirim gitu. Tapi saat aku di toko udah 1 jam, variasinya udah aku kirim, tapi kebetulan mungkin dia lagi istirahat atau HP-nya di silent. Jadi saat aku chat itu dia nggak nyambung gitu loh guys. Jadi aku udah milih motif yang ini guys. Tapi menurutku ini motifnya lucu banget sih, unik ya kan, unik kan. Jadi kayak kalau aku perhatiin kayak motif-motif congsam gitu ya gak sih, kombinasi. Membuatnya itu bener-bener aku harus perhatikan lingkar dadanya, jangan sampai terlalu gede dan jangan sampai terlalu kecil juga. Oke, nih singkat cerita, udah jadi seperti ini jadinya. Oh ya, kebetulan ini pelangganku, ini ukurannya oversize ya guys ya. Jadi lingkar badannya kurang lebih 137 sampai 140 cm. Udah nih, udah aku bikin. Dressnya udah aku bikin juga. Bener-bener singkat banget waktunya. Waktu itu aku dari jam 3 itu aku ke toko sampai milih-milih kain itu ya kurang lebih 2 jam gitu ya kan ya. Aku selesai jam setengah satu, jam 12 setengah satu lah. Itu lanjut, aku istirahat lanjut besoknya pagi. Selesai juga sampai jam 5. 5 kurang 10 lah. Jam 5 kurang 15 lah aku kirim ke dia. Terus dicoba kan, aku kan penasaran karena nggak fitting sama sekali, baru itu langsung jadi, langsung fitting ya kan. Udah sampai sana aku minta tolong kak boleh langsung dicoba nggak, aku karena pengen tahu gitu loh hasilnya seperti apa, jatuhnya ke badan itu seperti apa. Itu dalam kondisi pakai kaos langsung coba gitu, karena aku mikirnya juga keburu-buru banget gitu ya kan. Ternyata saat dicoba pakai kaos kayak dia bilang aduh kok kayaknya kesempitan bagian perutnya gitu ya kan. Terus dicoba lagi outernya yang ini, duh ternyata kesempitan guys bagian ini. Kalau kerung lengannya ini aku lihat, kemarin aku ukur udah sesuai kalau kerung lengannya. Tapi bagian lengan atasnya ini dia nggak bisa masuk, kayak kecekik banget gini loh. Ya, terpaksa yang batik bagian outernya ini aku tambahin bagian lengannya. Dan ternyata dia baik banget kakaknya, terima kasih ya kakak. Dia masih mau pakai outernya ini guys, masih mau dipakai ke acaranya karena gimana lagi ya kan. Terus tapi dia kasih kesempatan buat aku revisi terus sebelum dia berangkat, karena aku udah pulang tuh. Sebelum dia berangkat dia udah mandi kan, dia cek pakai lagi dressnya yang hitam itu guys. Dia pakai lagi, ternyata guys hasilnya cocok banget, hasilnya pas banget. Ntar lagi aku spill ya. Buat sininya udah usah ditambahin dah, bagus gini kayaknya. Cuma visit mana aja di sini. Ini pas, harus pakai bra.
Hasilnya pas banget ke badannya karena dia udah nggak pakai kaos. Dia udah nggak pakai kaos, dia pakai langsung pas. Jadi, lega banget aku. Lega banget nggak perlu revisi yang bagian dress dan hasilnya bentuk ke badan itu kayak bener-bener fit banget. Dan dia merasa nyaman sih dengan dressnya katanya. Tinggal nih sekarang tugasku, aku harus perbaiki bagian lengannya ini. Lengannya ini harus kegedein guys. Kesalahanku juga waktu lalu karena mungkin keburu-buru ya guys ya, waktu setelah beli kain itu aku nggak ukur bagian lengan atasnya ya, karena selama pengalamanku selama ini kalau udah ukur kerung lengannya nih bagian ketiak sampai bahu nih udah ukur ini dari kerung lengan sampai bawah itu cocok guys, selalu kayak sesuai gitu loh. Tapi ini kasus khusus ya guys ya, bagi kalian kalau sama kayak aku penjahit juga, kalau kalian mengukur ukuran badan yang jumbo, kalian juga harus ukur bagian lengan atasnya. Kenapa? Karena memang bisa jadi kasusnya sama kayak aku, bisa jadi ukurannya berbeda dan perlu treatment khusus bagian lengan atas. Gitu. Dan aku tadi cek ulang, ukur ulang, dan ya akhirnya ketemu ukurannya dan udah tahu nih harus ditambah berapa senti ya guys ya. Semoga doakan ya, semoga lancar dan hasilnya bagus sesuai keinginan. Oke, okay. See you in the next video. Bye-bye. Nih, aku suka banget detail bagian lengannya nih guys. Karena apa? Bener-bener aku effort bagian lengannya ini aku potong motif yang batik ini. Bentuknya jadi kayak ini, ngikutin motifnya. Karena awalnya ini kain ini sama yang ini nggak nyambung guys. Ya, ini terpisah sebetulnya, tapi aku sambungin. Karena yang motif aslinya dia kayak gini. Nih, motifnya aslinya nyambung gini. Nah, tapi kalau lengan aslinya nggak nyambung. Kenapa? Karena bahannya nggak cukup. Pinggirannya tinggal sedikit segini. Terus kalau aku langsung potong dari gini, langsung pinggiran gini nggak cukup bahan ininya utamanya. Jadi aku sambung. Tapi cantik ya, nggak kelihatan banget sambungan. Nih detailnya. Cantik sih. Jadi nyambung guys. Nah, ini. Ini. Suka deh warnanya.